nilai yang berlaku umum pada setiap era, seperti nilai gotong royong, toleransi dan saling menghargai, serta berlaku adil kepada sesama. Nilai-nilai inilah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya diikat secara konstitusional dalam nilai dasar sebuah bangsa yang dicantumkan di dalam Pancasila. Pancasila adalah nilai budaya yang harus dipegang teguh oleh seluruh anak bangsa, dan kita yakini akan membawa kita menjadi Indonesia yang lebih makmur, adil, dan sejahtera. Selanjutnya adalah faktor yang terakhir, yaitu faktor keempat, kekuatan institusional atau institutional strength. Kekuatan institusional adalah kemampuan sebuah bangsa untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi dan mengancam negaranya. Kekuatan institusional ini dibangun dari beberapa faktor. Di antaranya adalah efektivitas pemerintahan, government effectiveness, supremasi hukum, rule of law, dan tingkat korupsi yang terjadi di dalam negara tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan institusionalnya, pemerintah Indonesia terus melakukan benahi diri pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk melalui reformasi birokrasi, reformasi tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi inilah yang sudah berjalan hampir 12 tahun, dan tentu sudah menghasilkan banyak perbaikan. Di antaranya terdapat perbaikan terhadap kualitas pelayanan, terhadap efektivitas pemerintahan, penegakan hukum, termasuk mengurangi tindak pidana korupsi. Meskipun tingkat optimalisasi masih terus kita kejar, masih ada banyak peluang-peluang yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, penegakan hukum, termasuk mengurangi tindak pidana korupsi. Adik-adik semua, dalam hal efektivitas pemerintahan yang salah satunya diukur melalui Government Effectiveness Index oleh UNDP, menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 Indonesia selalu menunjukkan peningkatan nilai. Tercatat pada tahun 2019 nilai Government Effectiveness Index Indonesia adalah 59,13 dan meningkat dari tahun 2015 yang hanya 46 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin efektif dan mampu melaksanakan program-program pembangunan lebih baik dibanding sebelumnya. Dalam hal pemberantasan korupsi yang salah satunya diukur dengan Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi, meskipun pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan sebesar 3 poin menjadi 37 dibandingkan tahun 2019 yang skornya adalah 40, namun dilihat tren 5 tahun ke belakang, upaya persolusinya terus menunjukkan tren meningkat. Upaya persolusi terus dilakukan secara masif di seluruh sektor pemerintahan dengan penekanan pada sektor-sektor strategis dan beresiko tinggi. Jika kita simpulkan dalam konteks Indonesia, keempat faktor yang menentukan tingkat kemakmuran sebuah negara yang kita alami di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun hal ini tidak menunjukkan bahwa kita telah optimal, namun ini menunjukkan bahwa upaya kita telah berada pada jalur yang tepat. Dan itulah hal yang penting dalam upaya membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Adik-adik sekalian, anda-andaku semua yang saya cintai, 3 dari 4 faktor di atas, yaitu faktor sumber daya manusia, kekuatan budaya, dan kekuatan institusional, harus terus kita tingkatkan keberadaannya. Ketiga faktor inilah yang nantinya
akan mempengaruhi kemampuan mengelola dan memanfaatkan faktor pertama atau sumber daya alam kita, yang apabila ketiga faktor ini dapat dikelola secara baik maka akan menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila tidak dapat dikelola secara baik, ketiganya akan menjadi ancaman yang bersifat dekonstruktif terhadap upaya mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, untuk memastikan ketiga faktor ini dikelola secara baik, pemerintah Indonesia harus selalu berkomitmen untuk berupaya lebih keras dan lebih baik lagi. Di antara bentuk komitmen pemerintah adalah dengan memastikan seluruh program-program pembangunan yang menggunakan anggaran negara dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini mengingat penyelenggaraan program kerja tersebut dibiayai dengan menggunakan uang rakyat, yang harus dipastikan digunakan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tidak boleh ada rupiah dibelanjakan dengan sia-sia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan harus didukung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini mengingat pengelolaan keuangan negara tersebut merupakan cerminan bagi strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara strategis pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan prinsip posisi keuangan yang sustainable, yang berkelanjutan, alokasi sumber daya yang efektif, dan penyediaan pelayanan publik yang efisien. Adik-adik semua, setiap kebijakan yang diambil pemerintah dengan menggunakan sumber daya keuangan negara akan senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini menuntut pengelolaan keuangan negara untuk dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga mencapai kinerja yang diharapkan. Pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab pada setiap tahapan proses bisnisnya, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan, monitoring, dan evaluasinya. Pemerintah juga harus memitigasi resiko yang dapat mengganggu kelancaran pencapaian tujuan pemerintah, baik di tingkat strategis maupun operasional, melalui satu mekanisme yang dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi solusi dalam mengendalikan aktivitas pemerintah agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik yang menjauh dari pencapaian tujuan pembangunan seperti korupsi, maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau kelemahan yang sifatnya sistemik. Nah, disinilah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lebih sering disebut sebagai BPKP hadir. Inilah tempat saya bertugas saat ini untuk membantu pemerintah memastikan keuangan negara dan daerah telah dikelola dengan baik sehingga tujuan-tujuan pembangunan dapat dipastikan pula ketercapaiannya. Di tengah hunjaman pandemi COVID-19 yang adaptif dan antisipatif menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kondisi yang terus muncul. Pemerintah tidak boleh kaku, harus betul-betul memahami kondisi kedaruratan serta memberikan respon kebijakan yang cepat, tepat, namun tetap akuntabel. Ini sulitnya. Dalam kondisi kedaruratan COVID-19 pula, APBN dan APBD menjadi instrumen pembangunan yang sangat krusial peranannya. APBN yaitu anggaran di pusat, dan APBD, anggaran di daerah, menjadi pertahanan utama negara dalam menjaga dampak kesehatan, sosial, ekonomi dari pandemi COVID-19 terhadap masyarakat. Anggaran yang pemerintah yang ada di pusat dan daerah membiayai penyediaan layanan kesehatan sehubungan dengan COVID-19
seperti penyediaan fasilitas perawatan dan isolasi, pembelian alat material kesehatan, pembayaran insentif tenaga kesehatan, serta penyelenggaraan vaksinasi. Ini besar sekali biayanya dari semua. Triliunan, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Sampai 600-700 triliun. Keuangan negara daerah juga menjalankan peran penting untuk mendistribusikan perlindungan sosial seluas mungkin kepada masyarakat yang terdampak pandemi, agar masyarakat mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian yang menurun. Di tengah kerusuhan ekonomi, belanja pemerintah juga memainkan peran sentral sebagai mesin utama penggerak perekonomian. Jadi hanya uang dari pemerintah yang ada di organisasi instansi pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian. Karena di luar pemerintah semua akan stop dulu dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu belanja pemerintah tidak boleh berhenti. Namun juga kita harus pastikan dia efektif dan tidak sia-sia, atau hanya mengeluarkan uang tapi tidak menghasilkan manfaat. Adik-adik semua, meskipun penyelenggaraan tugas pembangunan di tengah pandemi sekarang ini penuh dengan tantangan dan tekanan, pemerintah tidak pernah gentar. Pelaksanaan tugas pembangunan tetap dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Disinilah pengawalan atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah guna memastikan risiko-risiko telah diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal, serta hambatan yang ada dicarikan solusi sejak ini. Dengan demikian diharapkan delivery atau manfaat yang dihasilkan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan dengan baik, terutama di tengah kondisi pandemi. Adik-adik semua, anak-anak sekalian yang saya banggakan, tugas pengawal itulah yang saat ini sedang BPKP jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami sangat menyadari bahwa di tengah kondisi pandemi yang penuh dengan ambiguitas dan ketidakpastian, manajemen pemerintahan akan sangat membutuhkan pengamanan, insight dan advice dari lembaga pengawasan yang independen dan kompeten. BPKP menyadari betul bahwa pelaksanaan pengawasan intern di tengah kedaruratan pandemi tidak dapat dilaksanakan dengan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kami sejak awal penanganan COVID ikut menyesuaikan diri, melakukan berbagai perubahan dalam pendekatan kami dalam melakukan pengawasan. BPKP mengutamakan sense of crisis. Pengawasan harus dilakukan, tapi tidak mengganggu kecepatan penanganan kedaruratan. Hal yang diprioritaskan adalah manfaatnya kegiatan satu program benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak, bukan sekedar pemenuhan administrasi dan prosedur belaka. Pengawasan juga kita lakukan secara adaptif terhadap berbagai penyederhanaan prosedur yang diperlukan di tengah kedaruratan pandemi. Jadi kalau saat ini banyak sekali prosedur itu dimudahkan supaya cepat. Nah, kalau sudah cepat seperti itu, resiko terjadinya penyimpangan tentu jadi besar. Nah, kami harus merubah cara pengawasan kita. Pengawal yang kita lakukan, kita maksimalkan dengan menjangkau seluruh area penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di seluruh Indonesia. Di bidang penanganan kesehatan, BPKP mengawal pengadaan vaksin dan berbagai alat material kesehatan yang penting untuk penanganan COVID-19. Kita jaga akuntabilitasnya, kita jaga harganya, kita jaga kualitasnya, kita jaga kewajaran harga dan jumlah-jumlahnya supaya tidak ada yang menaikkan atau mengambilnya. Kita dorong percepatan insentif tenaga kesehatan supaya tenaga kesehatan cepat dibayar, serta mengawal percepatan penyelesaian pembayaran tunggakan dari klaim rumah sakit. Untuk adik-adik semua ketahui, yang sakit COVID itu di rumah sakit itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau adik-adiknya ada yang kena sakit, masuk rumah sakit, bayar pemerintah. Dan itu satu harinya dibayar pengobatan 7 juta. Jadi kalau minimal satu orang di rumah sakit 10 hari, 70 juta dibayarkan oleh pemerintah.
Maka mohon jaga kesehatan, adik-adik semua, jaga prokes, jaga jangan sampai terkena. Semakin banyak, sekarang apalagi ada jutaan, semakin banyak yang kena, maka uang pemerintah akan banyak keluar seperti itu. Karena itu pencegahan di hulu, di awal supaya tidak sakit menjadi penting. Supaya biaya-biaya itu bisa kita hemat. Dan sekarang sudah lebih dari 30-40 triliun untuk membayar rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, untuk merespon lonjakan kasus COVID-19 ini, ya, pemerintah sampai tidak cukup lagi rumah sakit, telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas isolasi dan penyediaan layanan telemedis serta obat bagi pasien COVID-19. Jadi kalau yang bisa isolasi sendiri, bisa minta obat, ada yang rasa tidak enak, bisa hubungi telemedicine untuk segera minta obat dan minta bimbingan untuk diobati sedini mungkin. Kami BPKP juga secara aktif terlibat melalui pendampingan maupun post audit agar layanan tersebut diselenggarakan dengan cepat dan pertanggungjawaban keuangannya akuntabel. Harga-harga bisa dipertanggungjawabkan, jumlah-jumlah barangnya bisa dipertanggungjawabkan. Pada aspek perlindungan sosial, untuk mendorong serta memastikan kecepatan, ketepatan, dan integrasi serta akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, kami melakukan sinkronisasi dan integrasi data penerima manfaat bantuan sosial, mencakup bantuan sosial yang didanai oleh APBN, ya, dari pusat. Itu banyak macam-macam, ada barangkali ada PKH, ada kartu sembako, bantuan sosial tunai, ada juga yang dari daerah atau Bansos Pemda. Itu didanai oleh dana desa, ya, ada macam-macam namanya di daerah. Itu kita bantu sinkronisasi integrasi data supaya tepat sasaran, karena banyak yang tumpang tindih. Tahun-tahun awal dulu ada 49% misalnya yang tumpang tindih. Tapi tahun ini sudah, insya Allah sudah menjadi bersih, sebesar sudah hampir 100% semuanya clear. Ini terus dilakukan perbaikan karena memang kita belum siap dengan data-data selama ini. Kami juga melakukan audit penyaluran bansos supaya tepat sasaran atau tidak, jumlahnya bagaimana, waktunya gimana, polisi gimana, administrasi penyalurannya gimana, kita dampingi supaya ini bisa lancar dan bisa tepat sasaran. Meskipun banyak sekali data-data yang memang harus kita perbaiki di lapangan. Pada aspek ekonomi, kami BPKP membantu mengawal pelaksanaan program sebagai upaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pada pelaku usaha, baik di sektor real maupun sektor keuangan, termasuk kelompok UMKM yang terdampak COVID-19. Pengawalan juga kita lakukan, memperkuat penilaian intern dan tata kelola yang baik, serta dilakukan sejak proses perencanaan dan penganggaran. Ini kita lakukan untuk memastikan program kegiatan yang dirancang pemerintah memiliki tujuan sasaran, ukuran pembayaran jelas, serta manfaatnya jelas bagi masyarakat. Seluruh upaya pengawalan, akuntabilitas, dan transparansi yang dilaksanakan BPKP tersebut dilakukan dengan harapan pengelolaan keuangan negara atau daerah dapat lebih akuntabel serta penyelenggaraan pengeluaran dapat lebih berhasil. Dengan begitu, amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Adik-adik, Ananda, mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya banggakan, sebelum mengakhiri orasi ini, perkenankan saya menitipkan beberapa pesan bagi kalian semua, mahasiswa baru Universitas Indonesia dalam menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, bahkan nanti setelah lulus dari universitas ini. Yang pertama, ya, di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, tingginya nilai sekolah kalian, IPK kalian, dan IQ tidak lagi menjadi
indikator keberhasilan dan kesuksesan seorang individu. Ahli konsultan bernama McKinsey menyebut bahwa individu yang dapat bertahan adalah individu yang memiliki agility ways of working atau cara kerja yang tangkas dan responsif. Selain itu, World Economic Forum juga menyebut setidaknya ada 10 skill dasar yang harus dimiliki agar individu dapat bertahan di era industri 4.0 ini. Apa saja 10 skill itu? Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, kemampuan memanage manusia, ini yang paling penting, people management. Yang keempat, kemampuan berkoordinasi dengan orang lain atau bekerja secara tim. Yang kelima, kemampuan untuk menilai dan mengambil keputusan. Harus berani mengambil keputusan, harus cepat mengambil keputusan. Yang keenam, berorientasi pelayanan. Harus ada jiwa dan semangat untuk melayani orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan emosional. Yang kedelapan, kemampuan bernegosiasi. Yang kesembilan, kreatif, memiliki kreativitas. Yang kesepuluh, memiliki fleksibilitas kognitif atau kemampuan melihat perspektif baru dan adaptif terhadap lingkungan dan dinamikanya. Oleh karena itu, selain belajar, Anda semua bergaullah secara luas. Ikutlah organisasi dan kegiatan mahasiswa lainnya. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi masa depan. Anda sekalian, hal kedua yang ingin saya sampaikan, belajarlah dengan niat tulus untuk nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan terpaku pada ilmu dan pelajaran dari buku-buku teks kuliah saja. Pelajari, amati, dan dengarkanlah hal-hal yang terjadi di masyarakat. Bantu pikirkan solusi-solusi atau permasalahan real yang ada di masyarakat. Jalani proses pendidikan dengan ikhlas. Selesaikan seluruh tugas dan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya. Dan yang ingat nih, jangan pernah mengeluh jika menghadapi tantangan dalam belajar. Anda semua, kalian semua telah memperoleh kesempatan belajar yang sangat baik yang tidak semua orang memperolehnya. Bahkan saya dengar di ini itu ada yang 4/10.000 baru bisa masuk. Karena itu manfaatkanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ya, yang terpenting dari semuanya, segera kalian mohon sungkem doa restu dari kedua orang tua kalian. Restu dari orang tua ini sangat penting bagi kalian semua agar kalian bisa lancar dalam proses pendidikan dan sesungguhnya bisa lancar dalam hidup dan kehidupan kalian. Sekali lagi, izinkan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Ananda semua diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Indonesia. Berikanlah bakti terbaik untuk negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ateh AK MBA, yang telah memaparkan kuliah umum tentang merajut potensi bangsa Indonesia. Dan tadi kalau kita lihat ada beberapa mahasiswa yang memang mengirimkan pertanyaan. Iya. Namun sayang sekali memang beliau tidak bisa hadir hari ini dikarenakan ada agenda lain. Namun nanti tetap akan disampaikan ya Reska ya pertanyaannya ke beliau. Jadi mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini bisa juga menjadi ilmu juga gitu ya bagi Betul kita sekali. semua terkait bagaimana peranan dan potensi kita
dalam merajut potensi yang ada di Indonesia ya Sasti ya. Iya, Sasti, kita kalau berbicara mengenai kegiatan Kama UI 2021 ini, tentunya ini mengingatkan kita kembali juga bahwa esensi kita adalah selain menimba ilmu, mhm, mendapatkan pendidikan, tetapi juga kita harus mengasah kesadaran diri kita untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan kita ya. betul sekali. Dan, biar semakin semangat nih Iya, Reska nih, teman-teman, tadi hari ini kan pagi ini udah kuliah umum. iya. Selanjutnya kita juga akan ada talk show dengan, para narasumber yang tentunya luar biasa dengan topik yang menarik juga. Kita pengen jargon Kamaba UI 2021 lagi, tapi Biar semakin semangat semuanya biar gitu semakin ya. semangat, jadi teman-teman di rumah jangan lupa untuk menjawab ya. Iya, Kamaba UI 2021, satu satu karena karena beda. beda. Harus kompak dan sama-sama gitu ya Harus Sasti ya. kompak ya. Kita bisa dengar karena dari sini Reska. Pakai feeling bisa dengar gitu ya Pakai Sasti ya. feeling, oke. Baik, kita sama-sama ya. Kita semua masih dalam acara Kamaba UI 2021. Satu Satu karena karena beda. beda. Tepuk tangannya dong. Wah, luar biasa. Nah, kayak gini kan jadi Iya. semakin semangat ya Reska ya. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman yang di rumah gitu ya, walaupun dalam situasi pandemi saat ini Ya, tetap semangat mengikuti kegiatan Kamaba UI 2021, dan kita juga senantiasa mengingatkan teman-teman untuk senantiasa stay tune gitu ya. betul. Tetap setia mengikuti kegiatan kita kali ini, dan jangan lupa nanti di akhir acara kita akan ada pengisian assessment test, dan ini salah satu syarat untuk mendapatkan jaket kuning. Mau jaket kuning nggak nih? Pasti mau dong. Itu paling penting juga tuh Iya. nih dalam menjadi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Betul sekali. Gimana Sasti, kita langsung saja mengikuti acara kita selanjutnya Iya, dengan betul sekali. berbagai kegiatan yang lebih menarik lagi? Tentunya di hari ini, di hari ketiga Kamabui 2021, kembali kami menghadirkan banyak sekali rangkaian. Ada kuliah umum, ada talk show, dan juga nanti ada hiburan juga. Dan kali ini kita akan mengikuti talk show Study Case Merajut Potensi Bangsa Indonesia yang akan bergabung di talk show kali Iya. ini, Reska. Akan ada narasumber Bapak Ihsan Malik. Ini adalah ahli resolusi konflik dalam tingkat nasional dan internasional, dan juga Ada juga narasumber kita selanjutnya, ada Pendeta Jack Manoputi, praktisi resolusi konflik di Ambon, dan juga beliau tahun ini mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa ya. wah, luar Ini luar biasa biasa. sekali. Kita boleh dong applause dong buat narasumber kita yang luar biasa kali ini. Oke, baik, karena ini talk show, kita Iya, pengen, rileks sedikit nih lebih Reska santai ya, gitu ya. lebih santai. Untuk itu kita pengen kembali, mengajak teman-teman untuk jangan lupa nanti, dicatat betul-betul ya Reska ya. Disimak gitu ya. Disimak betul-betul karena nanti ada asesmen virtual. Nah, kita akan segera melanjutkan ke talk show selanjutnya berikut ini. Oke, nah Reska, Iya, sekarang kita udah duduk, berarti sudah lebih rileks lebih untuk santai gitu ya Sasti ya. mengikuti talk show Kamaba UI yang hari ketiga ini. Nah, hari ini kita bakal tadi ngomongin soal merajut potensi bangsa Indonesia dengan dua narasumber yang tentunya luar biasa akan menginspirasi para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Betul sekali, karena kalau kita melihat juga esensi dari merajut gitu ya Iya, Sasti ya. heeh, Tadi kita telah melihat dengan video inspirasi dari Dr. Lee, kemudian betul. juga dari Kepala BPKP sendiri, bahwa memang esensi ini perlu meningkatkan kesadaran dari individu masing-masing itu sendiri. Iya. Langsung saja kita ikuti talk show kita kali ini Sasti. Ya, yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Ihsan Malik, ahli resolusi konflik dalam tingkat nasional dan internasional. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin yang berbahagia. Jadi ya, saya akan membawakan sebetulnya tentang konflik dan juga resolusi konflik di Indonesia. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, soal tren konflik sebetulnya nanti itu bagian yang pertama yang penting. Kemudian juga potensi konflik di Indonesia. Kemudian dua asumsi dasar mengapa konflik itu ada, kira-kira secara teoritis. Kemudian juga bagaimana reaksi terhadap konflik yang bisa mendorong konflik menjadi besar.
Kemudian baru saya bicara tentang resolusi konfliknya, strategi resolusi konflik, dan juga beberapa catatan penting ke depan. Jadi beberapa catatan penting ke depan ini adalah PR-PR yang perlu kita kerjakan bersama. Baik, kita mulai dengan tren konflik dulu di Indonesia. Ya, sebenarnya tren konflik ini memperlihatkan tren konflik di dunia dan juga tren konflik di Indonesia. Jadi kita lihat pada dasarnya di dunia ini sudah tidak ada lagi interstate konflik, konflik-konflik antar negara. Jadi kalau kita lihat 40 tahun terakhir ini nggak ada lagi konflik baru antar negara itu. Konflik di dunia sekarang sudah berubah menjadi yang kita sebut dengan intrastate konflik, yaitu konflik di dalam negeri tapi berpengaruh kepada negara-negara tetangga. Jadi ya kita tahu konflik di Aceh berpengaruh terhadap Malaysia, konflik di Mindanao, Filipina berpengaruh terhadap Indonesia, Malaysia. Jadi tren konflik di dunia memang demikian. Jadi isu tentang persenjataan, kemudian juga ya katakanlah ideologi politik itu sekarang berubah. Di dalam intrastate konflik ini isunya adalah kaitan dengan identitas etnik, agama, kemudian juga sumber daya alam strategis. Jadi kita lihat memang isunya sudah berubah sekarang. Jadi nanti kita lihat bahwa konflik-konflik yang berkembang di seluruh dunia di dalam negeri ini ya pasti identitas agama, etnik, sara lah kalau kita sebutnya, sumber daya alam, kemudian itu. Jadi kira-kira itu yang, tapi konflik ini berpengaruh sebetulnya pada negara-negara tetangga kita. Jadi kita lihat tren konfliknya demikian di dunia maupun juga di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya ada yang kita sebut dengan potensi konflik. Jadi potensi konflik. Jadi trennya sudah kelihatan dan ini potensi-potensi. Yaitu yang kadang-kadang saya sebut juga sebagai masalah-masalah yang belum terselesaikan. Jadi kalau masalah-masalah ini nggak kita selesaikan dengan tuntas, biasanya itu nanti berulang kembali ke masa depan kita lihat. Nah, apa saja potensi konflik di Indonesia? Nah, yang menarik, jadi potensi konflik yang berulang juga pada tahun ini adalah pada awal kemerdekaan adalah yang saya sebut dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Jadi ini semacam unresolved problem, masalah yang belum kita selesaikan sebetulnya di Indonesia. Jadi ya, jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ini kan diganti oleh Bung Hatta sebenarnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa diganti. Nah, tapi ternyata ini nggak selesai. Ada Kartosuwiryo, dia ingin mendirikan negara Islam. Ada juga Daud Berih juga ingin mendirikan negara Islam. Kemudian juga kita lihat juga berulang kembali di reformasi ini. Isu syariat Islam, khilafah, jihad, dan lain-lain. Ini sebenarnya penyakitnya dari 7 kata itu. Jadi belum tuntas ternyata. Meskipun sudah diganti menjadi yang Maha Esa, tapi ternyata masih jadi masalah. Kemudian beberapa potensi lain, integrasi pribumi, Cina, Arab, dan lain-lain ini ternyata juga masih mengganjal sebetulnya sampai sekarang, nggak tuntas. Jadi nanti juga soal Arab, Cina, pribumi ini dibungkus juga dengan agama, nanti kita lihat ya. Jadi kemudian juga potensi lain soal luka sejarah 65. Ini juga tetap jadi potensi konflik ke depan.
Kemudian konflik juga pada masa reformasi awal, yaitu reposisi TNI Polri. Sebenarnya sudah hampir selesai, tapi tapi pada awal reformasi ini jadi persoalan ini. Nah, yang terakhir potensi konflik kita ke depan adalah distribusi sumber daya strategis kita. Nggak semua daerah punya minyak, punya emas, punya ini. Jadi distribusi yang merata dan adil ini masih jadi masalah kita lihat. Itu beberapa potensi konflik kita. Nah, kita lanjut sekarang pada beberapa asumsi dasar, yaitu ada 2 asumsi yang saya ambil di sini. Yaitu konflik ini selalu ada dalam kehidupan manusia. Nah, ini menarik ya. Jadi karena itu juga ilmu resolusi konflik lahir sebetulnya. Karena konflik ini pasti ada. Nah, dimulai dari perbedaan sebetulnya konflik ini. Entah mengapa Tuhan ini memang bikin kita berbeda-beda. Beda agama, beda etnik, beda ideologi, beda ekonomi juga. Jadi ketidakmampuan kita menghadapi perbedaan inilah yang akan melahirkan persengketaan. Persengketaan ketika kita tidak mampu menghadapi perbedaan. Persengketaan nggak selesai, terjadi konflik. Kalau konflik sudah ada perebutan hak. Kalau persengketaan masih klaim. Saya yang benar, saya yang paling benar, saya yang paling mulia, saya yang paling hebat, kira-kira begitu. Itu masih bersengketa. Tapi kemudian dia berubah menjadi konflik ketika ada penghilangan hak. Orang dibunuh, hak hidupnya diambil. Apalagi soal pekerjaan, soal yang lain. Konflik nggak selesai, maka akhirnya perang. Maka tugas manusia sebetulnya bagaimana dari perang menjadi konflik, dari konflik menjadi bersengketa, dari bersengketa menjadi berbeda. Berbeda itu ya sudah dari sananya lah, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus belajar hidup dengan perbedaan yang ada. Di dunia yang jumlahnya 7,2 miliar ini, paling tidak di dunia ini sekarang ada 27.000 suku atau etnik. Ada 13.000 bahasa. Ada 19 agama besar. Dan 270 kelompok aliran kepercayaan. Di Indonesia juga begitu. Kira-kira ada 7.000 bahasa, 300 etnik, kemudian juga agama yang diakui ada 6, belum aliran kepercayaan. Jadi kita lihat memang ketidakmampuan menghadapi perbedaan akan menimbulkan konflik. Ini asumsi dasar yang pertama. Nah, kemudian asumsi dasar yang kedua, mengapa terjadi konflik adalah terjadinya kegagalan dalam relasi manusia. Jadi entah mengapa relasi manusia ini di Indonesia juga sudah mulai terlihat. Jadi penuh dengan kepentingan, penguasaan, intimidasi, permusuhan gitu. Cinta dan empati ini sudah hampir mati kira-kira di Indonesia gitu ya. Karena itulah akhirnya untuk menjaga relasi manusia ini, maka yang muncul adalah kekerasan. Jadi kekerasan itu adalah sebetulnya untuk menjaga relasi antar manusia ini. Karena apa? Empati dan cinta sudah mati. Maka kekerasan muncul, kita lihat. Nah, yang menarik di dunia, sekarang sudah ada 6 macam bentuk kekerasan di dunia ini. Jadi ada yang saya sebut dengan direct violence, kekerasan langsung. Oke. Ya, pembunuhan, penyiksaan. Ada yang disebut dengan kekerasan struktural.
pemiskinan, pembodohan, itu adalah kekerasan struktural. Kemudian ada yang kita sebut dengan kekerasan kultural, seperti diskriminasi, rasisme, itu adalah kekerasan kultural. Ada juga yang kita sebut kekerasan ekologis, nuklir, virus, kemudian polusi, itu adalah kekerasan ekologis. Kemudian ada yang disebut kekerasan ekstrim, itu yang disebut dengan terorisme, itu kekerasan ekstrim. Dan terakhir sekarang ada yang kita sebut dengan kekerasan virtual. Jadi gara-gara gagal relasi, maka dunia sekarang ada 6 macam kekerasan, kira-kira gitu. Nah, yang penting sebetulnya ada yang saya sebut dengan reaksi terhadap konflik. Ada 3 reaksi manusia ketika menghadapi konflik sebetulnya. Jadi reaksi pertama, begitu ada konflik ngamuk, angkat parang, bunuh, tembak, bakar, itu reaksi agresif. Reaksi yang kedua, lari, diam. Diam itu adalah lari kalau di dalam konflik. Nah, reaksi yang ketiga adalah hadapi dan selesaikan konflik itu. Sayangnya di Indonesia ini, reaksi yang paling banyak kalau nggak ngamuk, ya lari atau diam. Jadi reaksi untuk menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik ini sedikit sekali. Karena itulah kita penuh dengan konflik. Kira-kira gitu ya. Jadi reaksi ini juga penting sekali. Nah, bagaimana resolusinya? Jadi tadi udah ada trennya, sudah ada asumsinya, sudah ada reaksinya. Kita lihat sekarang resolusi konflik. Harusnya kita lihat nih ada ya, saya sebut bagusnya adalah damai di peace within, damai di dalam diri, peace between, peace, jadi damai antar kelompok, dan peace among, damai secara keseluruhan, itu yang paling ideal. Nah, kita lihat untuk mencapai itu, mencapai konflik, mencapai damai secara keseluruhan, maka kita lihat ada piramida dari resolusi konflik. Ada piramidanya, kita lihat. Harusnya begitu ada konflik, coba negosiasi dulu lah. Coba negosiasi. Nggak selesai negosiasi, ya kita minta ada pihak ketiga lah, atau ya yang bisa menjadi mediator. Kalau nggak selesai juga, ya kalau bisa ya sudahlah kita selesaikan lewat arbitrasi atau juga lewat pengadilan. Nggak selesai baru kita kirimkan militer atau juga yang lainnya. Tapi di Indonesia kan kadang-kadang militer dulu yang dikirim gitu. Konflik nggak selesai juga kita lihat. Jadi ini adalah piramida upaya penyelesaian konflik. Negosiasi dulu. Mediasi, arbitrasi, litigasi ke pengadilan, baru penggunaan kekuatan militer. Kira-kira gitu ya. Nah, sayangnya di Indonesia, jadi yang paling banyak ini memang sebetulnya masih yang saya sebut dengan upaya yang dilakukan pemerintah ini top down atau track one sebagai strateginya. Jadi kalau ada konflik di daerah, kirim pasukan, darurat sipil. Ya, ada juga sih rekonsiliasi tapi elitis. Kemudian juga ini. Jadi itu adalah pendekatan dari atas, biasanya pendekatan dari pemerintah. Nah, ada pendekatan lain di dalam membangun perdamaian yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kita sebut dengan bottom up atau second track, atau juga disebut kadang-kadang multi track reconciliation atau people to people reconciliation. Nah,
people to people reconciliation inilah sebetulnya yang saya praktekkan di Maluku. Jadi saya selama 3,5 tahun sebetulnya mendorong upaya perdamaian yang dari bawah ini. Begitu juga waktu saya membantu untuk bottom up atau juga penyelesaian dari bawah people to people di Afghanistan, juga di Korea Utara dan Korea Selatan, itu juga pendekatan bottom up. Itu yang sebetulnya selama ini kita lakukan. Saya akan cerita sedikit sekarang tentang bagaimana upaya people to people reconciliation di Maluku, atau yang kita sebut kadang-kadang juga menggunakan kearifan lokal. Ini penting sekali. Jadi bisa penyelesaian konflik itu dari atas itu atau track one, tapi bisa juga dari bawah atau yang kita sebut dengan bottom up atau track two atau multi track. Jadi saya akan cerita lebih banyak di Maluku ini nanti yaitu yang kita sebut dengan second track, bottom up atau multi track atau juga people to people reconciliation. Jadi ini sebetulnya apa yang kami lakukan di Maluku adalah disebut sebagai gerakan Bakubai Maluku, yaitu gerakan perdamaian dari masyarakat Maluku, Bakubai, kira-kira gitu ya. Jadi apa sebetulnya? Nah di Maluku, jadi bukan hanya di Maluku sebetulnya kita lihat ya nanti ya. Dulu ketika abad ke-17 itu, ketika misalnya 3 negeri Islam Kristen di Maluku berkonflik, maka kalau konfliknya nggak selesai, mereka buat persaudaraan Pela. Jadi ada persaudaraan Pela, ada juga Pela keras dan Pela gandong. Persaudaraan ini adalah untuk menyelesaikan konflik. Jadi karena udah bersaudara, selesai konfliknya. Nah sebetulnya cara ini juga ada di Poso juga ada. Poso juga disebut Motambu Tanah misalnya. Di Aceh juga ada yang disebut dengan Suloh misalnya. Bahkan di Afrika Selatan juga ada disebut Ubuntu misalnya. Atau juga di Korea, waktu itu juga kami kembangkan di Korea, ada yang disebut dengan Cheong. Yaitu ini feeling of Venus. Jadi perasaan bersaudara. Jadi kita lihat di mana-mana sebetulnya ada kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik ini. Nah di Maluku disebut dengan kearifan lokal Pela dan Gandong. Ini yang kita gali kembali sebetulnya. Nah itu yang kearifan lokal di Maluku. Selain itu, kearifan lokal lain adalah penggunaan istilah, penggunaan kata. Nanti kaitannya juga dengan narasi. Semua orang Maluku ketika kami memulai membangun perdamaian di Maluku menolak kata damai. Peace, kata peace atau damai itu ditolak. Karena apa? Damai itu konotasinya juga ada yang menang dan ada yang kalah. Mereka menolak kata damai. Mereka nggak mau damai. Karena waktu itu memang konflik di Maluku sedang berada pada puncaknya ketika kita mulai. Jadi untung kami ketemu kata lokal yaitu Bakubai. Jadi kalau anak kecil di Maluku berkelahi, mereka mau damai, mereka bilang cik Bakubai, jadi damai. Kalau di Jawa biasanya begini tangannya, tapi kalau di Maluku begini ya, Bakubai. Istilah ini kita pakai, jadi Bakubai. Tapi saya juga pelajari soal Bakubai, soal kata ini ya. Ternyata juga kalau dikaji ada satu penelitian yang menarik dari Cohen, mengapa katakanlah rekonsiliasi antara Jepang dengan Korea dan Cina ketika ya pembantaian Nanking itu gagal. Itu juga cuma gara-gara satu kata,
sebetulnya. Jadi setelah rekonsiliasi, Jepang mengeluarkan kata Hansei. Jadi ia merasa bersalah, tapi kan lagi perang, kira-kira gitu. Tapi Korea dan Cina menolak. Mereka mengatakan Jepang adalah Sazai, penjahat perang. Baru 30 tahun kemudian keluar kata Owabi. Iya, kami bersalah, tapi juga kan itu sedang perang. Tapi juga tetap ditolak. Kita lihat. Satu kata aja jadi perlu sekian puluh tahun dan itu juga belum ini. Jadi kata pun penting. Jadi kata bakubae menjadi penting dan juga pelagandong. Nah, itulah katakanlah kearifan lokal itu. Nah, kemudian kita lihat tapi juga ternyata juga perlu proses yang panjang menjadi proses perdamaian di Maluku. Kita bisa lihat sebetulnya kegiatan dari Bakubae Movement ini. Ada lingkaran-lingkaran kita lihat ya. Jadi kegiatan Bakubae ini. Jadi saya membutuhkan waktu 3,5 tahun sebetulnya untuk sepakat menghentikan konflik ini. Dimulai dengan action research. 23 hari saya berkeliling. Itu pada bulan April. Itu ketika Laskar Jihad dari Jawa 6.000-an sedang meluruh ke Maluku, kira-kira gitu ya. Waktu itu pada bulan April tahun 2000. Kemudian saya mulai dengan pertemuan 6 pimpinan perang Islam, 6 pimpinan perang Kristen. Itu mulai 6 Islam, 6 Kristen. Perlu waktu 20 hari itu untuk mulai katakanlah menjawab, tapi pertanyaannya juga tidak terjawab. Mengapa kok hanya gara-gara perkelahian 2 pemuda, kok 5.000 orang harus mati di Maluku? Kira-kira gitu ya. Itu pertemuan 6. Tidak terjawab memang. Karena memang nanti kita lihat ada provokasi, ada sumber konfliknya, kemudian juga ada sejarah, ada juga faktor yang lain. Setelah 6 saya polling untuk mendapatkan legitimasi, kemudian pertemuan menjadi 20 Islam, 20 Kristen. Kemudian polling kembali ke 9.000 orang. Baru menjadi 50 orang Islam, 50 orang Kristen. Itu adalah pelaku langsung. Nah, kemudian kita sepakat kita buka ke publik. Tapi juga beberapa puluh orang mundur dari 100 orang waktu itu. Tapi kita mulai melakukan peace campaign. Kami keliling ke seluruh Indonesia. Kemudian juga ke kantong orang Maluku di Belanda, di Belgia, dan juga beberapa tempat yang lain. Itu peace kampanye perdamaian. Setelah itu saya mulai juga melakukan workshop untuk tim pengacara gereja dan tim pengacara Al-Fatah. Jadi ajalah pengacara. Jurnalis Islam, jurnalis Kristen, jadilah jurnalis Maluku saja. Pimpinan, ya katakanlah pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen, kita pertemukan juga. Kemudian juga intelektual Islam, intelektual Kristen. Polisi Islam dan polisi Kristen juga kita pertemukan. Kenapa? Semua sudah terbelah. Jadi kita pertemukan kembali semua. Kemudian setelah itu kami juga membuat zona netral, membuat pasar Bakubae. Kemudian kami juga melakukan lobby kepada pihak militer, pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat. Baru akhirnya kami buat sebenarnya konferensi perdamaian, yaitu kita sepakat stop kekerasan di Maluku. Itu terjadi pada tahun 2003. Jadi proses Bakubae ini membutuhkan 3,5 tahun kira-kira ya, sebelum sampai pada kesepakatan damai. Tapi sepenuhnya menggunakan sebetulnya
kearifan lokal. Jadi kita lihat ya. Dan ada beberapa hal yang menarik. Jadi katakanlah juga masyarakat Maluku waktu itu ya, kita lihat ya. Jadi di dalam proses workshop pertemuan Maluku itu kami dapatkan beberapa fenomena yang menarik, dan fenomena ini masih ada di kita, masih ada juga di kampus nanti, masih ada juga di Indonesia. Pertama yang saya sebut dengan fenomena competitive victimhood. Jadi setiap kelompok yang kita pertemukan merasa jadi korban dan berlomba-lomba menjadi yang paling korban. Kira-kira gitu ya. Jadi perlombaan sebagai yang paling korban, yang paling dizolimi. Kamilah yang paling dizolimi. Nah ini menarik sekali. Kemudian juga ada juga distorsi sejarah. Jadi sejarah masa lalu Islam dan Kristen Maluku ada distorsinya. Dimulai dari penjajahan, di mana penjajahan dulu dianggap lebih katakanlah berpihak pada Kristen. Kemudian zaman kemerdekaan Islam berkembang di Maluku dan lain-lain. Jadi kita lihat juga ada distorsi sejarah. Jadi dalam proses workshop atau mempertemukan orang-orang ini, kita luruskan kembali sejarah-sejarah dulu. Kita lihat bahwa semua juga jadi korban, bukan ada yang paling korban. Kita juga bangun kebersamaan sebagai orang Maluku, karena ada Pela dan Gandong tadi. Kita bersihkan juga bias-bias, katakanlah Islam, Kristen ini begini stereotipnya. Kita melihat bahwa kita adalah orang Maluku secara keseluruhan. Ini adalah proses workshop yang kami lakukan. Jadi pada akhirnya sebetulnya tercipta yang saya sebut kekitaan, sebenarnya kekitaan atau oneness sebagai hasil rekonsiliasi, togetherness sebagai orang Maluku. Jadi kita, bukan kami Islam, mereka Kristen misalnya, tapi menjadi kita Maluku. Jadi kita lihat bahwa yang dilakukan melalui proses rekonsiliasi Bakubaya ini, kami menata kembali sejarah masa lalu. Karena sudah ditata kembali sejarah, kita luruskan kembali semua, tumbuh harapan untuk masa depan. Kemudian juga berkembangnya trust, rasa saling percaya antara Islam dan Kristen di Maluku. Muncul kembali empati yang tadinya sudah mati itu. Kemudian juga itu yang saya sebut munculnya rasa senasib sepenanggungan, torang bersaudara. Kita ini bersaudara sebetulnya. Akhirnya itulah yang kita sebut dengan kekitaan orang Maluku. Jadi kita lihat ya. Jadi itu beberapa hal. Nah, ada beberapa pelajaran penting, saya kira. Jadi catatan kita ke depan. Jadi pelajaran dari konflik di Maluku ini untuk bagaimana kita menjadi Indonesia yang damai, Indonesia yang peace within, peace between, dan peace among ini. Kira-kira begitu ya. Nah, pelajaran dari konflik di Maluku ini menurut saya adalah, dan ini bisa kita kembangkan di UI nanti oleh oleh adik-adik mahasiswa nanti sebetulnya. Jadi catatan ini. Yang pertama memang yang saya sebut dengan pendidikan toleransi. Atau pendidikan bahwa kita ini berbeda, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ya perbedaan ini adalah sudah dari sananya, nggak mungkin lagi tidak ada perbedaan karena sudah ada 7 miliar manusia kita lihat sekarang ini. Jadi makanya ya kita belajar dari Bennett
tentang tahapan kesadaran tentang keberagaman ini. Jadi dimulai dari sebenarnya adalah penolakan pandangan yang sempit terhadap dunia, bahwa kita ini memang semua satu, tidak berbeda, sama semua. Ya, ini sebenarnya adalah menghindar dari perbedaan. Kemudian